Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy bab 114. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Zahran bergegas ke rumah Ilham. Dia tak sabar ingin segera tahu fakta-fakta yang telah Ilham ketahui tentang istrinya. Karena obrolan itu cukup sensitif, Ilham mengajak Zahran untuk bicara di ruang kerja pribadinya di lantai 2 rumah. Papa udah bicara sama Pak Dharma dan Bu Yayu. Alhamdulillah, mereka tak menutupi apapun. Papa sudah tahu sekarang. Ilham memulai pada Zahran, dan Zahran menyimak dengan seksama. To the point aja, Pak. Tutu Zahran tak sabaran. Oke, jadi Shanu memang anak di luar ikatan pernikahan. Mungkin itu sebab penelpon itu mengatakan Shanu sebagai anak haram. Baru mendengar hal itu, Zahran sudah merasa getir. Zahran ikut sedih mendengarnya. Tak mampu membayangkan jika nanti Shanu tahu. Ibunya sudah meninggal, depresi setelah memendam sosok lelaki yang telah menghamilinya. Meninggal saat Shanu berusia 1 bulan. Lanjut Ilham. Zahran tampak mendung. Zahran seolah mewakili apa yang akan Shanu merasakan nanti. Dan masih ada lagi hal-hal sensitif yang pastinya akan cukup berat diterima oleh Shanu. Oleh sebab itu kita harus menjelaskan ini dengan hati-hati. Papa sengaja mengajak kamu tuh bicara 4 mata begini tanpa melibatkan Shanu, agar kita sama-sama mencari cara untuk mengatakan ini pada Shanu tanpa melukai hatinya. Jelaskan Ilham. Dia pasti akan sakit mendengar ini, gumam Zahran. Papa tahu, pasti Shanu akan terguncang. Apalagi kalau dia mengetahui bahwa mendiang ibunya adalah mantan wanita tunasusila. Zahran tercekat lagi. Mantan wanita tunasusila. Jadi tuduhan penelpon keparat itu soal ibunya Shanu adalah mantan lunti memang benar. Papa yakin ini bukan masalah untuk Muzah, iya kan? Maksud Papa, fakta-fakta ini tak akan mengubah perasaanmu terhadap istrimu, benar kan? Tanya Ilham sebelum lanjut mengungkap fakta yang lain yang lebih mengejutkan lagi. Aku mencintai istriku. Siapapun dia, dari manapun dia berasal, aku gak peduli. Tapi ini akan jadi masalah buat dia. Mana bisa kita mengatakan ini saat dia dalam kondisi sekarang ini, Pak? Jawab Zahran dengan tegas. Sisanya Zahran pun merasakan keresahan yang sama seperti yang Ilham merasakan, dan Irena serta Dharma dan Yayu. That's the problem. Bagaimana dengan Papa? Apa ini akan jadi alasan Papa buat menentang Shanu seperti di awal Papa mengenalnya dulu? Tanya Zahran lalu menatap ragu pada Ilham. Mustahil, Zah. Mana mungkin Papa menyanyiakan berkah yang hadir di dalam kehidupan Papa, di dalam kehidupanmu, sama seperti keresahanmu. Papa juga sedang membayangkan bagaimana sedihnya menantu Papa saat dia tahu ini. Saat tahu ini semua nanti. Papa juga sayang pada istrimu, Zah. Papa tak bisa menyangkal atau menyembunyikannya. Istrimu sudah Papa anggap seperti anak kandung Papa sendiri. Ungkap Ilham dengan sepenuh hati. Zahran lega mendengar pengakuan Ilham. Zahran juga sedikit tak menyangka kalau Ilham mengakui hal itu. Selama ini yang Zahran tahu, Ilham adalah orang yang paling egois yang hanya peduli pada nafsu dunia dan nafsu birahinya saja. Seperti tak memiliki cinta dan kasih sayang yang tulus di dalam hatinya. Tapi ternyata itu salah. Begitu Ilham merasakan kasih sayang kepada Shanu. Dan ada satu hal lagi yang menurut Papa ini adalah klimaks dari semua fakta yang Papa katakan tadi. Lanjut Ilham. Apa soal ayah kandung Shanu? Zahran kembali antusias dan fokus pada inti pembicaraan. Iya, apa dia masih hidup?
Masih, dan ada di antara kita semua. Apa maksudnya? Papa yakin kamu akan syok dan tak percaya dengan ini. Siapa? Arsen. Seperti yang lainnya, Zara juga tak kalah syok dan setengah terheran mendengar nama Arsen disebut. Arsen siapa? Arsen yang kita kenal. Hah, Zaran tertawa. Senyum yang ia sunggingkan adalah senyum kecut bercampur senyum heran. Yang benar saja, Pak. Ini benar, Zah. Kamu sulit percaya. Ya, awalnya Papa juga begitu. Tapi memang inilah kenyataannya. Zah terdiam mencoba menerima. Apa benar? Kenapa ini lucu? Spontan dan sulit diterima oleh akal sehat. Berarti Shanum adalah saudara Melissa. Begitu. Diana sudah mengetahui ini mungkin sejak lama. Tapi dia baru mengatakan ini pada Pak Dharma. Mungkin rasa kesal dan sakit hati pula yang mendorong Diana melakukan teror anak haram pada Shanum. Dialah orang di balik penelpon misterius itu. What? Ini tuh kayak humor, tapi gak lucu. Yang benar saja. Zaran tak bisa berhenti meracau karena sulit mempercayai apa yang didengar barusan. Ini semua fakta. Begitu juga yang Papa pikirkan saat pertama kali mendengarnya. Shanum harus tahu ini, tapi... Iya, Papa ngerti, Zah. Papa sama Pak Dharma sepakat kalau yang harus mengatakan ini adalah kamu. Kamu adalah orang yang paling dekat dan paling dipercaya oleh Shanum saat ini. Terlebih, kamu harus lebih dulu mengatakan sebelum Diana yang membongkar ini langsung pada Shanum. Kenapa Tante Diana gak langsung saja secara baik-baik? Kenapa dia tega neror istriku kayak gini? Zaran agak emosi begitu ingat pada penelpon misterius yang telah mengacaukan liburannya dengan Shanum. Mungkin karena sakit hati. Entahlah, Papa sudah temui dia dan bicara empat mata. Tapi Papa rasa Diana masih merasakan dendam pada mendiang ibunya Shanum. Sehingga dia merasa harus menjerumuskan Shanum dalam rasa sakit hatinya itu. Zahran tertegun, lalu menggeleng-gelengkan kepala. Kemudian melemparkan senyum kecut berkali-kali. Sungguh, kehidupan istrinya begitu sulit dan penuh dharma. Zahran pulang, dan begitu disambut dengan senyuman hangat Shanum. Zahran malah merasa getir dan sakit hati. Senyum hangat itu akan berubah menjadi mendung jika Zahran menyampaikan kabar soal kisah kelam 20 tahun yang lalu. Kok nggak lama? Sapa Shanum yang sedang duduk santai dengan berbagai cemilan di sekitarnya. Abang kan gak bisa lama-lama ninggalin kamu, jawab Zahran lalu duduk tepat di sampingnya. Mau? Ini enak loh, tawarkan Shanum sembari menyodorkan toples cemilannya. Kamu bikin sendiri. Zahran berusaha santai dan ikut nyemil seperti Shanum. Iya, ini aku bikin sebelum kita ke Aussie. Tahu nih baby boy, bawaannya lapar terus. Jadi kan kayak mamanya ngerakus. Canda Shanum lalu tertawa. Setiap Shanum tersenyum dan tertawa Zahran malah takut. Gak apa-apa, yang penting mamanya sehat, babynya sehat, terus papanya jadi senang, kata Zahran. Senang dong. Oh iya, aku mau telepon bapak, kok nomornya gak aktif ya? Ada apa ya? Zahran resah lagi, tapi bersyukur karena Dharma mendadak tak bisa dihubungi. Mungkin baterainya mati atau gimana? Ya nggak tahu, makanya aku pengen ke sana. Kalau handphone bapak sama ibu rusak, ya aku mau beliin lah. Sekarang kan handphone itu penting buat nyambung kabar sama silaturahmi. Iya kan? Nanti biar abang yang belikan handphone baru buat mereka. Tapi boleh kan besok aku ke sana? Serius deh, aku terus kepikiran soal kata-kata anak haram itu. Aku mau pastikan sama bapak kalau aku ini anak dari hubungan yang baik. Anak yang dinantikan kelahirannya. Bukan anak dari hasil sebuah kesalahan. Shanum membelas.
Zahran meringis dalam hati, semua harapan istrinya sangat kontra dengan kenyataan. Bang, kok nggak jawab? Apa nggak boleh aku pergi ke rumah bapak? Tegur Shanum karena Zahran malah diam. Shanum terlihat kecewa. Boleh sayang, jawab Zahran tak meyakinkan. Tapi Zahran ingat sesuatu. Tapi apa? Kita kan mau pindah ke rumah lama abang. Tadi Bija udah siap buat bantu-bantu kamu di rumah baru itu. Gimana? Mungkin kita bisa ke rumah bapaknya lusa saja, kata Zahran. Gimana kalau acara pindahnya aja dimundurkan ke lusa, Bang? Bagaimana? Harusnya sebelum Shanum bertemu Dharma, Zahran lah yang harus lebih dulu bertemu agar bisa berkoordinasi sebelum Shanum mendesak Dharma untuk menjelaskan. Boleh ya, soalnya aku juga kangen sama bapak ibu, bujuk Shanum lalu memancang. Wajah memelas yang mengemaskan, begitu sulit untuk menolak. Baiklah, tapi akhirnya Zahran pasrah. Ih, abang baik banget deh, selalu bilang iya buat aku. Kis Shanum menghadiahi sebuah kecupan manis di pipi Zahran atas persetujuan itu. Walau Zara sendiri tak yakin bagaimana jadinya besok, andai saja Dharma tak bisa menyembunyikan fakta yang sebenarnya pada Shanum. Abang ke toilet dulu ya, pamit Zahran. Oke. Kizara membalas sebuah kecupan manis di pipi Shanum lalu beranjak ke kamar. Bukan untuk ke toilet, tapi ternyata ingin menghubungi Dharma. Memang benar, nomor Dharma mendadak tak bisa dihubungi. Tapi Zahran tepat tengarah. Dia meminta bantuan Gary agar Aira mau menyambungkan panggilannya ke Dharma. Kebetulan rumah Dharma dan Aira tak terlalu jauh. Halo Bang Zah, ini aku udah di rumah Pak Dharma, kata Aira. Oke, makasih ya. Bisa tolong kasihkan handphone kamu ke Bapak sebentar. Pita Zara lalu menepi di balkon kamar. Iya, Bang, ini. Assalamualaikum. Suara Dharma sudah terdengar. Waalaikumsalam, Pak ini saya Zahran. Jawab Zahran. Iya, kenapa nak? Apa Shanum baik-baik saja? Suara Dharma terdengar resah dan gemetar. Dia baik-baik saja, tapi nggak tahu kalau nanti dia tahu apa yang sudah terjadi di masa lalunya. Ungkap Zahran. Nak, Bapak harus bicara sama kamu. Saya udah tahu dari Papa, Pak. Tapi masalahnya gimana selanjutnya? Apa Bapak akan menjelaskan semuanya pada Shanum? Sejenak Dharma diam. Pasti diliputi rasa bersalah dan ketakutan yang mendalam. Pak, Bapak rasa sebaiknya kamu saja yang jelaskan, nak. Jujur saja, rasanya Bapak gak akan sanggup. Bapak gak bisa bayangin reaksinya nanti. Lirih Dharma. Zahran ingat kalau dia tak bisa lama-lama melipir dari Shanum. Dia harus mempersingkat obrolan itu. Ya udah, nanti saya akan bicara pada Shanum. Dan besok Shanum mau ke rumah Bapak. Pasti akan nanya-nanya soal mendiang ibu sama bapak biologisnya lagi. Nanti kamu aja yang jelasin, nak. Bapak rasa kamu yang bisa ngasih pengertian buat Shanum. Ya sudah, lihat saja besok kalau begitu. Maafkan Bapak ya, nak. Minta maaf kenapa? Shanum itu tanggung jawab saya. Bapak gak usah cemas. Jiwa, raga, dan hati Shanum itu adalah tanggung jawab saya. Dharma sangat terharu mendengar itu. Adapun nanti Shanum drop, Dharma yakin kalau itu tak akan lama. Terima kasih ya, nak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Ya sudah, saya gak bisa lama-lama. Takutnya Shanum mengetahui perbincangan ini. Iya, nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zahran menghela nafas sekarang. Sekarang Dharma juga menyerahkan urusan Shanum pada dirinya. Dari mana Zahran harus memulai? Yang pasti Zahran belum siap untuk mengatakan malam ini. Mungkin nanti, saat Shanum benar-benar sedang ada dalam suasana hati yang 100% baik. Pagi harinya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini? Shanum menerima panggilan dari nomor baru saat sedang menyiapkan sarapannya di dapur.
Ini saya Diana. Diana? Tante Diana? Iya. Oh, Shanum heran kenapa Diana tiba-tiba menelponnya. Shanum jadi segan, apalagi saat dalam acara 4 bulanan waktu itu Diana sangat marah dan judes kepadanya. Apa kabar Shanum? Diana berbahasa basi dengan sikap yang dingin. Baik tante, gimana kabar tante sendiri? Buruk, sangat buruk. Shanum tambah segan dan canggung. Shanum matikan api kompornya lalu meninggalkan masakan yang sedang dia buat. Shanum menepi ke meja makan dan duduk tenang di sana. Kenapa tante? Apa ini ada hubungannya dengan saya? Tanya Shanum. Iya. Saya minta maaf kalau ada salah sama tante. Soal kejadian di malam acara tasyakuran waktu itu, saya benar-benar gak ada niatan bikin Kak Mel sedih. Ungkap Shanum dengan sendu. Bukan soal itu, Shanum. Oh, apa kamu tahu siapa ibu kandung kamu? Saya rasa orang tua angkat kamu belum mengatakan kebenarannya sama kamu. Iya kan? Maaf, tante. Terima nasibmu, Shanum. Terimalah, kalau ibumu itu adalah seorang pelacur yang telah merebut perhatian suami saya di masa lalu. Ibumu telah melayani suami saya sampai sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, yaitu kamu, kelahiran kamu. Diana memotong perkataan Shanum. Shanum tak mengerti, dia diam saja. Semoga saya adalah orang pertama yang mengatakan ini pada kamu. Kamu adalah anak dari suami saya. Shanum merekatkan pegangan pada handphonenya. Hampir saja handphone itu jatuh dari genggamannya, karena merasa sangat kaget dengan kata-kata Diana. Kamu dengar itu, Shanum? Kamu itu adalah anak haram, hasil hubungan gelap seorang pelacur dengan suami saya. Seketika, Shanum mati rasa. Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.